Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah mampir, kalian luar biasa. Di sini kita akan belajar, terinspirasi, dan tentu saja bersenang-senang bareng. Jadi, pastikan kalian duduk nyaman, nyalakan notifikasi, dan siap-siap untuk perjalanan seru yang penuh wawasan dan semangat positif. Yuk kita mulai. Di balik barisan pohon tua yang berdiri seperti penjaga waktu, di dalam hutan yang tak dikenal oleh manusia, hidup dua makhluk yang menempuh hidup dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu berjalan lambat, begitu lambat hingga kadang angin pun enggan menunggu. Ia tak pernah berlari, tidak karena tak mampu, tetapi karena ia percaya bahwa kecepatan bisa membutakan dan langkah perlahan membuat jiwa tetap sadar. Dalam kesunyiannya, ia berbicara kepada tanah, kepada dedaunan gugur, kepada musim yang berganti, dan kepada dirinya sendiri. Yang satu lagi hidup dalam desakan. Ia lahir dengan kaki yang kuat, tenaga yang tak habis-habis, dan keyakinan bahwa dunia ini diciptakan untuk ditaklukkan. Ia melompat dari satu tempat ke tempat lain seperti panah yang dilepaskan dari busur. Ia tidak menunggu, ia melampaui. Ia tidak melihat ke kiri atau kanan, hanya lurus ke depan menuju kemenangan yang ia anggap haknya. Mereka hidup di tempat yang sama, namun saling mengabaikan. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena tidak mau tahu. Bukan karena bodoh, tapi karena terlalu yakin bahwa satu cara hidup lebih benar dari yang lain. Keduanya berseberangan bukan karena takdir, tetapi karena pilihan. Pilihan untuk tidak memahami. Namun waktu seperti biasa punya caranya sendiri untuk menguji. Ia tidak mengetuk pintu, ia tidak memberi aba-aba. Ia datang dalam bentuk sederhana, sebuah tantangan alami yang tak bisa dihindari. Sebuah perjalanan jauh melintasi lembah dan bukit yang hanya bisa diselesaikan bukan oleh siapa yang tercepat, tetapi oleh siapa yang sanggup bertahan. Perjalanan itu bukan sekadar perlombaan. Ia adalah cermin. Ia adalah ladang ujian bagi ego dan kesabaran. Dan dua makhluk itu pun memutuskan untuk menempuhnya, meski tak menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan hanya jalur hutan, melainkan jalur menuju perubahan batin. Yang cepat, seperti biasa, melesat secepat kilat. Ia tidak melihat bunga-bunga mekar di sisi jalan. Ia tidak mendengar burung-burung menyanyi di dahan tinggi. Ia hanya melihat titik akhir dan keyakinannya berkata, "Aku akan sampai lebih dulu." Yang lambat melangkah pelan. Setiap langkah disertai napas panjang. Ia memperhatikan retakan di tanah, mendengar gemerisik serangga, dan menunduk setiap kali daun jatuh menyentuh kepalanya. Bagi yang melihat, mungkin ia tampak tertinggal. Tapi hanya tanah yang tahu bahwa langkah-langkah itu membekas dalam. Jalan yang mereka tempuh panjang, terjal, dan penuh jebakan. Yang cepat sempat tergelincir di tanah basah, tetapi bangkit dengan marah. Ia menyalahkan jalan. Ia tidak sempat belajar dari tanah yang dipijaknya. Baginya, kesalahan harus dikalahkan, bukan dipahami. Yang lambat juga tergelincir, tapi ia berhenti. Ia menyentuh lumpur itu dengan pelan. Ia mengamati. Dan saat ia bangkit kembali, ia tahu di mana harus melangkah agar tak jatuh lagi. Ia tak takut jatuh, karena ia tak pernah mengira bahwa ia akan sempurna. Waktu berlalu, hari menjadi malam, angin menjadi dingin. Yang cepat mulai lelah. Tubuhnya kuat, tapi hatinya mulai kosong. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Ia tidak tahu kenapa ia harus terus berlari. Kemenangan terasa hampa tanpa makna. Ia mencoba tidur, tapi mimpi-mimpinya tak bisa memberinya jawaban. Sementara itu, yang lambat tetap berjalan. Tidak karena ia lebih kuat, tapi karena ia lebih sadar akan tujuannya. Ia tahu bahwa garis akhir hanyalah satu titik. Tapi perjalananlah yang membentuk siapa dirinya. Ia tidak ingin sampai dengan hati yang tertinggal. Ia ingin sampai dengan utuh, dengan jiwanya yang masih hidup. Dan pagi pun datang. Yang cepat terbangun dan sadar bahwa sesuatu telah berubah. Ia bangkit dan kembali berlari. Tapi kali ini langkahnya tidak selincah kemarin. Ia mulai mempertanyakan semuanya. Untuk siapa semua ini? Untuk apa? Di kejauhan, ia melihat sosok kecil yang perlahan bergerak menuju ujung perjalanan. Ia terkejut, ia merasa terguncang. Tapi yang lebih dalam dari keterkejutan itu adalah rasa malu. Rasa bahwa selama ini ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya berlari, tapi tak pernah benar-benar hadir. Ketika yang lambat menyentuh garis akhir, tidak ada sorak-sorai. Hanya angin pagi yang menyambutnya dengan lembut. Ia duduk, menghela napas, dan memandang ke belakang, bukan untuk membanggakan jarak yang telah ditempuh, tapi untuk bersyukur bahwa ia telah melewati semua rintangan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Yang cepat tiba beberapa saat kemudian. Ia tak berkata apa-apa, tapi dalam matanya ada rasa yang berbeda. Ia tidak lagi menatap rendah.
Ia menatap dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia diam. Bukan karena lelah, tapi karena sedang belajar. Hari-hari setelah itu tak lagi sama. Yang cepat mulai memperlambat langkahnya. Ia mulai belajar untuk melihat bunga-bunga kecil yang tumbuh di sela batu. Ia mulai berhenti untuk mendengar suara air mengalir. Ia mulai memahami bahwa keindahan tidak hanya ditemukan dalam garis akhir, tetapi di sepanjang perjalanan. Yang lambat, tetap melangkah dengan cara yang sama. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ada yang berjalan di sampingnya, tidak untuk membuktikan siapa lebih hebat, tetapi untuk bersama-sama memahami arti hidup yang tak perlu dipercepat. Dan di hutan itu, angin membawa cerita ini dari daun ke daun, dari akar ke akar. Sebuah kisah tentang dua makhluk yang dulunya bermusuhan, tapi akhirnya saling melengkapi. Bukan karena salah satu kalah, tapi karena keduanya menang atas egonya sendiri. Setelah perjalanan panjang itu selesai, mereka tidak kembali seperti sebelumnya. Alam pun tahu bahwa jiwa yang telah ditempa oleh pemahaman takkan pernah kembali ke bentuk semula. Mereka kini sering ditemukan berjalan beriringan, bukan dalam keseragaman, tapi dalam kesadaran. Yang dulu melompat, kini sesekali berhenti untuk menatap langit yang berubah warna. Ia tidak lagi mengejar garis akhir. Ia mulai belajar menikmati proses. Belajar bahwa tak semua hal harus cepat, dan bahwa ada kebahagiaan dalam pelambatan yang sadar. Yang melangkah lambat tetap seperti dulu, namun kini hatinya lebih hangat. Tidak lagi merasa sendiri. Tidak lagi merasa ditertawakan oleh dunia yang mencintai kecepatan. Ia tahu bahwa keberadaannya telah memberi pelajaran. Bahwa menjadi lambat bukan aib, itu adalah bentuk lain dari keberanian untuk setia pada nilai yang diyakini. Hari-hari pun bergulir dengan alur yang baru. Mereka menemukan jalur-jalur yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Bukan jalur perlombaan, tapi jalur perenungan. Jalur di mana langkah menjadi meditasi dan kehadiran menjadi harta yang paling berharga. Di salah satu pagi yang berkabut, mereka menemukan seekor makhluk kecil terjebak di lumpur. Tubuhnya lemah, matanya memohon, namun tak ada suara yang keluar. Dulu yang cepat mungkin akan melewatinya tanpa menoleh. Dulu yang lambat mungkin akan berhenti sendiri dan mencoba membantu dengan tenaganya yang terbatas. Tapi hari itu, mereka berhenti bersama. Yang kuat menarik ranting, yang tekun menahan lumpur agar tidak semakin dalam. Dan makhluk kecil itu pun terselamatkan, bukan oleh satu kekuatan tunggal, tapi oleh gabungan dua jiwa yang saling mengisi. Hari itu, mereka tak hanya menyelamatkan satu nyawa. Mereka menyelamatkan sebuah nilai yang hampir punah di dunia yang terburu-buru. Kepedulian. Musim pun berganti. Hujan datang membawa aroma nostalgia. Daun-daun jatuh seperti kenangan, menutupi tanah yang pernah mereka lintasi dalam perbedaan. Kini, yang dulu cepat sering menoleh ke belakang, bukan karena menyesal, tetapi karena ingin mengingat siapa dirinya sebelum memahami. Ia tahu, dahulu ia hanya hidup di permukaan. Kini ia ingin merasakan lebih dalam, bahkan dalam hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Yang lambat pun lebih sering menatap ke depan, bukan karena ingin mendahului, tapi karena ia mulai belajar untuk percaya. Percaya bahwa meski lambat, harapan tetap bisa mendekat. Bahwa ada tangan yang kini berjalan bersamanya, bukan untuk mengejek, tetapi untuk menemani. Pada suatu senja, mereka tiba di puncak bukit. Dari sana, hutan tampak kecil. Sungai berkilau seperti untayan perak. Awan menggantung rendah, seolah ingin menyentuh mereka yang telah berjalan jauh. Mereka duduk diam, tak perlu kata. Sebab ada bahasa lain yang lebih jujur. Diam yang saling memahami. Dari tempat itu, mereka melihat jalan yang dulu mereka tempuh. Terjal, licin, penuh luka. Tapi kini jalan itu tampak indah. Bukan karena jalannya berubah, tapi karena cara mereka memandangnya telah berubah. Dan dalam keheningan puncak itu, mereka sadar bahwa yang lambat mengajarkan arti ketekunan dan yang cepat mengajarkan arti gairah. Bahwa dalam kehidupan, keduanya diperlukan. Bukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi. Mereka turun bukit bersama, dan jejak mereka yang tertinggal tak lagi menunjukkan siapa lebih dulu, tetapi bahwa mereka pernah berjalan berdampingan, di bawah langit yang sama, di atas tanah yang sama, dengan hati yang telah melewati luka dan ego menuju kedewasaan. Dan begitulah akhirnya. Kita semua pada akhirnya adalah pejalan. Ada yang melangkah lambat karena luka, ada yang berlari cepat karena takut tertinggal, tapi yang sesungguhnya menang bukan yang pertama sampai, melainkan yang tidak kehilangan jiwanya dalam perjalanan. Pelajaran dari perjalanan yang tak diperlombakan.
Di sebuah hutan yang diselimuti ketenangan, dua makhluk pernah berjalan. Bukan untuk saling menyapa, tapi untuk saling mendahului. Bukan untuk memahami, tapi untuk membuktikan. Mereka berbeda. Satu melangkah perlahan, satu melompat cepat. Dan perbedaan itu pada awalnya terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Namun perjalanan panjang mengubah segalanya. Di balik langkah-langkah kecil dan lompatan-lompatan besar, mereka menemukan bahwa tujuan sejati dari sebuah perjalanan bukanlah menjadi yang pertama sampai, tetapi menjadi pribadi yang lebih mengerti. Dalam heningnya hutan itu, kita belajar bahwa hidup bukan perlombaan, bahwa dunia tidak selalu membutuhkan pemenang. Kadang, dunia hanya butuh satu jiwa yang cukup sabar untuk tetap berjalan dan satu hati yang cukup besar untuk mau berhenti dan melihat ke belakang. Yang melangkah pelan mengajarkan kita untuk hadir, bahwa setiap detik yang kita jalani bukan ruang kosong, melainkan kesempatan untuk mendengar, mencium aroma tanah, merasakan berat tubuh sendiri, dan menyadari bahwa kita masih hidup. Ia tak sampai lebih dulu, tapi ia sampai dengan jiwa yang utuh, yang melompat cepat mengajarkan semangat. Namun ia juga memperlihatkan bahwa terlalu terburu-buru bisa membuat kita kehilangan pemandangan terindah sepanjang jalan. Ia jatuh, ia lelah, dan ia bertanya pada dirinya sendiri, "Untuk apa aku berlari jika aku bahkan tak tahu siapa yang aku lewati?" Dari dua makhluk itu, kita pun belajar bahwa menjadi cepat tidak berarti harus tinggi hati, bahwa menjadi lambat tidak berarti harus merasa rendah diri, bahwa yang terpenting bukan berada di depan atau di belakang, tetapi tetap di jalan yang benar dan tetap setia pada langkah kita sendiri. Perjalanan mereka menjadi cermin bagi kita, tentang ego yang perlahan meleleh, tentang kesabaran yang akhirnya dipahami, dan tentang kerendahan hati yang tidak tumbuh dari kekalahan, tetapi dari pemahaman bahwa dunia cukup luas untuk semua cara berjalan. Akhirnya, mereka berjalan berdampingan. Bukan karena kecepatan mereka sama, tapi karena arah mereka telah sejiwa. Dan di sanalah kita menemukan pelajaran terakhir, bahwa perbedaan tak perlu disatukan, cukup dihargai. Karena yang paling indah bukan ketika semua sama, tetapi ketika semua saling menerima. Ia tidak menunggu, tapi juga tidak pernah melarang kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku benar-benar berjalan ke arah yang aku inginkan? Karena pada akhirnya, yang penting bukan seberapa jauh langkah kita, tapi seberapa dalam kita memahami arti dari setiap jejak yang kita tinggalkan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, teman-teman. Semoga apa yang aku bagikan hari ini bisa memberi semangat dan inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka videonya. Dan yang paling penting, subscribe biar kita bisa terus tumbuh bareng dan berbagi hal-hal positif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jaga semangat positif kalian.